Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari F2 perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelo Denista. Nama saya Dian Syifaur Rahmah. Nama saya Nazara Putri. Saya Aprilia Alaya Putri. Saya Aurel Lestiawinata. Saya Dede. Saya Muhammad Septian Ramadan. Saya Adli Nuranto Ceno. Saya Christopher Wesley Junior. Dampak positif konsumsi minyak bumi. Dampak positifnya yaitu pertama, sumber energi utama minyak bumi adalah salah satu sumber energi utama yang mendukung industri transportasi dan kelistrikan. Banyak kendaraan, mesin, dan pembangkit listrik menggunakan minyak bumi untuk beroperasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang memproduksi dan mengekspor minyak bumi mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Industri minyak bumi menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Yang ketiga, bahan baku industri minyak bumi digunakan sebagai bahan baku dan pembuatan berbagai produk seperti plastik, aspal, pupuk, dan bahan kimia lainnya yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu dampak negatif konsumsi minyak bumi. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Pembakaran minyak bumi menghasilkan gas rumah kaca atau CO2 dan polutan lain yang berkontribusi pada pemanasan global. Perubahan iklim dan polusi udara. Hal ini menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia dan ekosistem. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Pengeboran minyak bumi, tumpahan minyak, dan transportasi minyak dapat merusak ekosistem laut dan darat. Tumpahan minyak mencemari perairan, membunuh satwa laut, dan menghancurkan habitat alami. Yang ketiga, sumber daya tidak terbarukan. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga cadangannya akan habis seiring waktu. Ketergantungan terhadap minyak bumi menciptakan tantangan dalam keberlanjutan energi. Yang terakhir, yang keempat, ketidakstabilan ekonomi dan politik. Ketergantungan terhadap minyak bumi sering menyebabkan ketegangan geopolitik, konflik internasional, dan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara penghasil minyak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hujan asap. Pengertian dari hujan asap. Hujan asam merupakan suatu fenomena alam yang berupa turunnya asam dari atmosfer ke permukaan bumi. Meskipun dinamakan hujan, namun fenomena hujan asam ini bukan hanya berbentuk hujan air saja, melainkan dapat pula terjadi dalam berbagai bentuk lain yang meliputi disposisi basah seperti kabut, salju, dan butiran es, dan disposisi kering seperti gas, debu, atau partikel padat lainnya. Berkaitan dengan tingkat keasaman, hujan asam memiliki kadar pH di bawah angka 5, sementara pH normal air hujan adalah berkisaran antara 5 sampai 6. Semakin rendah tingkat pH air hujan, maka semakin tinggi kadar keasaman hujan dan semakin kuat dampak korosifnya. Penyebab terjadinya hujan asam. Terjadinya hujan asam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor alamiah maupun faktor lainnya dari aktivitas manusia yang tidak memperdulikan keseimbangan alam. Secara alamiah, hujan asam bisa disebabkan dari adanya semburan gunung berapi ataupun dari proses biologis yang terjadi di tanah, rawa, dan laut. Meskipun dapat dipicu oleh aktivitas alam, namun pada nyatanya fenomena asam lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti contohnya dari aktivitas industri pembakaran minyak bumi, pembangunan pembangkit tenaga listrik, peleburan logam, penggunaan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan berbagai aktivitas penggunaan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Untuk aktivitas manusia yang menggunakan kendaraan bermotor, contohnya emisi gas yang dapat dihasilkan dari sisa pembakaran asap kendaraan bermotor. Sisa hasil pembakaran tersebut berupa gas CO atau karbon monoksida yang beracun, gas CO2 atau karbon dioksida, serta NOx yang merupakan nitrogen oksida. Selain terbawa oleh udara menuju atmosfer,
Gas sisa hasil pembakaran yang dikeluarkan oleh kendaraan melalui knalpot ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan di sekitarnya. Hujan asam dapat terjadi ketika belerang atau sulfur dan nitrogen di udara bereaksi dengan oksigen, sehingga membentuk sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NOx. Zat-zat tersebut kemudian berdifusi ke atmosfer dan bertemu dengan air, kemudian bereaksi membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Zat tersebut adalah senyawa asam tinggi yang bersifat mudah larut, sehingga akan bergabung dan jatuh bersama dalam bentuk air hujan asam. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya hujan asam. Yang pertama, bagi kesehatan manusia. Hujan asam yang memicu oleh polusi udara akibat pembakaran yang tidak sempurna akan membahayakan kesehatan manusia. Partikel hujan asam saat dibawa turun ke tanah menyebarkan dampak negatif berupa potensi gangguan tenggorokan, asma, iritasi pernapasan, serta batuk kering yang umumnya baru akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada dampak bagi lingkungan. Untuk lingkungan, bahaya hujan asam dapat merugikan sistem perairan dan area hutan. Di daerah perairan, efek hujan asam bisa mengakibatkan kematian dan kepunahannya berbagai jenis spesies biota air karena tingkat asam air akan semakin tinggi dan tidak lagi baik untuk menjadi tempat hidup hewan air. Di area hutan, air hujan asam membawa zat-zat berbahaya yang akan menurunkan kualitas tanah dan merusak lapisan daun. Lalu yang terakhir, ada dampak bagi bangunan. Selain berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan, hujan asam juga merugikan area bangunan. Dikarenakan tingginya senyawa kimia yang dimiliki oleh hujan asam, maka ketika air hujan mengenai benda logam, maka akan menimbulkan karat. Sifat korosif hujan asam tersebut jika terus-menerus mengenai karat, maka akan membuat bangunan berwarna usang, strukturnya keropos dan rapuh. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi yang terjadi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan dinitrogen oksigen atau N2O. Gas-gas ini terperangkap di atmosfer membentuk lapisan yang menahan panas matahari, sehingga menyebabkan suhu bumi semakin naik. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air di laut, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kerusakan ekosistem. Penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Yang selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menahan panas matahari dan membuat suhu bumi meningkat. Ada beberapa penyebab utama pemanasan global. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang digunakan untuk pembangkit listrik. Transportasi industri meningkatkan karbon dioksida dan polutan lain yang menjadi kontributor utama pemanasan global. Yang kedua, deforestasi, penebangan hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, dan industri mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap CO2 dari atmosfer. Selain itu, pembakaran hutan menghasilkan gas-gas rumah kaca dalam jumlah besar. Yang ketiga, pertanian dan peternakan. Aktivitas pertanian dan peternakan melepaskan gas metana dan dinitrogen dioksida, terutama dari peternakan hewan seperti sapi dan penggunaan pupuk kimia. Metana memiliki potensi pemanasan yang lebih besar daripada CO2. Yang keempat, industri dan manufaktur. Banyak industri mengeluarkan gas-gas rumah kaca termasuk CO2, metana, dan gas fluorinated atau seperti HFCS dan PFCS yang sangat kuat dalam menahan panas. Yang kelima, limbah dan emisi dari tempat pembuangan akhir. Degradasi limbah organik di tempat pembuangan sampah menghasilkan metana.
Limbah yang tidak dikelola dengan baik juga meningkatkan emisi rumah kaca. Yang keenam, penggunaan bahan kimia dan refrigeran. Penggunaan bahan kimia seperti klorofluorokarbon atau CFCs dalam pendinginan udara dan refrigeran dan dapat merusak lapisan ozon dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Setiap penyebab ini meningkatkan efek rumah kaca, di mana gas-gas tersebut terperangkap di atmosfer, memantulkan kembali radiasi panas ke bumi, dan menyebabkan kenaikan suhu global dan yang berdampak pada perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Di sini saya akan menyebutkan dampak positif dan negatif dari pemanasan global. Dampak positif dari pemanasan global yaitu yang pertama, musim tanam lebih panjang di beberapa wilayah. Wilayah yang sebelumnya memiliki iklim dingin dapat mengalami musim tanam yang lebih panjang dan lebih hangat, sehingga memungkinkan panen tambahan di daerah tersebut. Yang kedua, pengurangan kematian akibat cuaca dingin. Di beberapa negara dengan iklim ekstrim dingin, suhu yang lebih hangat dapat mengurangi angka kematian terkait cuaca dingin. Yang ketiga, akses ke rute laut baru. Pencairan es di kutub utara membuka rute laut baru di Samudra Arktik yang memungkinkan pengiriman barang dengan jarak yang lebih pendek antara Eropa dan Asia. Yang keempat, peluang penelitian dan sumber daya baru. Mencairnya es di kutub membuka peluang eksplorasi sumber daya baru seperti minyak dan gas, serta penelitian geologi di area yang sebelumnya tidak dapat diakses. Dampak negatif dari pemanasan global yang pertama yaitu perubahan iklim ekstrim. Pemanasan global memperburuk kondisi cuaca ekstrim seperti badai, kekeringan, banjir, dan gelombang panas yang dapat merusak infrastruktur pertanian dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, kenaikan permukaan laut. Pencairan es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan laut, mengancam kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil dengan resiko banjir, erosi, dan hilangnya lahan. Yang ketiga, gangguan ekosistem dan kepunahan spesies. Perubahan iklim yang menyebabkan penggeseran habitat alami yang sulit diikuti oleh banyak spesies, sehingga meningkatkan risiko kepunahan pada flora dan fauna. Yang keempat, krisis pangan dan air. Perubahan cuaca dan pola curah hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan kegagalan panen dan kekurangan air di banyak wilayah, memperburuk kelangkaan sumber daya alam. 5. Masalah kesehatan. Pemanasan global meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah, karena perubahan iklim memungkinkan nyamuk membawa penyakit ini berkembang di daerah baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian FOG. FOG atau kabut adalah kumpulan butiran air yang sangat kecil yang melayang di udara dekat permukaan tanah sehingga mengurangi jarak pandang. Kabut terbentuk ketika udara yang mengandung uap air mendingin dan mencapai titik embun, sehingga uap airnya mengalami kondensasi dan membentuk tetesan kecil. Kabut biasanya terjadi di pagi hari atau malam hari, terutama di daerah lembab atau setelah hujan. Beberapa jenis kabut antara lain: kabut radiasi terbentuk saat suhu permukaan tanah mendingin secara cepat pada malam hari, menyebabkan udara di dekat tanah juga mendingin dan membentuk kabut. Kabut adveksi terjadi ketika udara hangat lembab bergerak di atas permukaan yang lebih dingin, menyebabkan uap air mengembun menjadi kabut. Kabut laut terjadi di dekat perairan ketika udara lembab yang hangat bertemu dengan perairan yang lebih dingin. Kabut gunung, kabut obsipel terbentuk ketika udara lembab naik ke atas lereng pegunungan dan mendingin sehingga menghasilkan kabut. Kabut seringkali menyebabkan berkurangnya jarak pandang yang dapat mengganggu aktivitas transportasi, terutama penerbangan dan lalu lintas di jalan raya. Penyebab terjadinya FOG. FOG atau kabut terjadi ketika uap air di udara mengalami kondensasi dan membentuk butiran-butiran kecil air yang mengambang di dekat permukaan tanah sehingga mengurangi jarak pandang. Kondensasi ini terjadi ketika suhu udara turun dan mencapai titik embun. Berikut adalah beberapa kondisi penyebab utama terjadinya FOG. 1. Pendinginan udara secara cepat atau bisa disebut juga kabut radiasi.
Kabut radiasi terjadi pada malam hari saat suhu permukaan tanah mendingin cepat, terutama pada malam yang tenang dan cerah. Udara di tengah tanah menjadi lebih dingin dan menyebabkan kondensasi uap air, membentuk kabut. 2. Pergerakan udara lembab di atas permukaan yang lebih dingin atau disebut juga kabut adveksi. Kabut adveksi terbentuk ketika udara lembab dan hangat bergerak di atas permukaan yang lebih dingin seperti lautan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif FOG dan dampak negatif FOG. Pertama itu dampak positif FOG. 1. Menyediakan kelembapan bagi ekosistem. Kabut memberikan kelembapan bagi tanaman dan ekosistem di sekitarnya, terutama di daerah kering atau gurun. 2. Pengurangan suhu. Kabut membantu menurunkan suhu di suatu wilayah, memberikan suasana lebih sejuk, terutama di area perkotaan atau daerah panas. 3. Menyerap polutan udara. Kabut dapat menangkap partikel-partikel polutan dan debu yang berada di udara, membantu membersihkan udara secara alami meskipun hanya untuk jangka waktu pendek. Yang kedua itu dampak negatif FOG. 1. Mengganggu jarak pandang. Kabut mengurangi jarak pandang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan di jalan, di laut, atau di udara. Hal ini terutama berbahaya untuk pengemudi penerbangan dan pelayaran. 2. Menurunkan efisiensi sistem transportasi. Kabut yang tebal dapat menghambat lalu lintas dan menyebabkan penundaan pada penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat. 3. Meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Kabut yang membawa polutan dapat memperburuk kualitas udara dan berdampak pada kesehatan pernapasan, terutama bagi penderita asma dan masalah paru-paru lainnya. 4. Dampak pada aktivitas ekonomi dan kegiatan luar ruangan. Kabut mengganggu berbagai aktivitas seperti pertanian, konstruksi, dan pariwisata. Kondisi kabut tebal bisa menghambat produksi dan menurunkan jumlah wisatawan. Sekian dari saya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dari apa yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.